Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nikmat yang kita terima itu sangat-sangat banyak, dan kita sendiri tidak akan pernah mampu menghitungnya. Sehat itu adalah nikmat. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bernafas, itu semuanya adalah nikmat. Kita punya pekerjaan, punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya istri, punya suami, punya besan yang baik, punya menantu yang baik, punya mertua yang baik, punya anak-anak yang solih dan solihah. Semuanya itu adalah nikmat yang luar biasa besar yang harus kita syukuri. Ikhwati fillah rahimakumullah, andai kata kita mau menghitungnya nikmat Allah itu satu-satu, one by one, wahidan fawahidan, maka apabila seluruh air samudra dijadikan tintanya, ranting-ranting sejagat raya itu dijadikan penanya, dedaunan sealam semesta ini dijadikan kertasnya, sungguh tidak akan cukup untuk menuliskannya. Pasti akan kekurangan tinta itu untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik, manusia yang paling banyak syukurnya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mewujudkan rasa syukurnya itu, beliau beribadah sholat malam sampai kakinya yang mulia itu bengkak. Dan beliau bersabda, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat singkat, tapi sungguh menyentuh hati. Ayatnya sangat pendek, namun sangat menggugah kesadaran kita. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13, "Wa qalilum min ibadiyas syakur," dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini firman Allah yang tertera dalam surat Saba ayat 13. Bisa kita renungkan, Allah sendiri yang mengatakan bahwa hamba-hamba yang benar-benar bersyukur itu jumlahnya sedikit. Artinya mayoritas manusia, artinya kebanyakan manusia di jagat raya ini adalah pengeluh, tidak bersyukur, atau kufur nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, termasuk kepada diri kita. Hari ini coba kita tanya kepada diri kita, sudahkah hari ini kita bersyukur? Sudahkah hari ini kita bersyukur atas nikmat tidur nyenyak, tidak digigit nyamuk, tidak mimpi dikejar-kejar setan, mimpi dikejar-kejar tuyul gitu misalnya? Sudahkah kita bersyukur atas nikmat punya tetangga yang jarang nyetel dangdutan jam 2 pagi? Ini nikmat banget ikhwati fillah. Coba bayangin kalau kita punya tetangga jam 2 pagi nyetelin dangdut keras-keras. Kita tentunya akan terganggu tidurnya. Tetangga kita baik-baik semua, nggak ada yang nyetel dangdut jam 2 pagi itu. Ini adalah nikmat yang jarang sekali kita syukuri. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat wifi tetangga yang tidak dikasih password? Nah, sehingga kita itu bisa nimbrung di sana. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat nggak kepleset waktu hujan, padahal jalan kita udah miring-miring?
Sudahkah kita bersyukur atas nikmat leher nggak sakit, tidur miring ketika di jendela bis? Sudahkah kita bersyukur atas nikmat nggak jadi update status galau? Sudahkah kita bersyukur hari ini atas nikmat punya peniti pas kancing baju kita hilang? Banyak banget. Ini kalau saya teruskan ini nggak selesai semalaman. Artinya ikhwati fillah, seharusnya kita memang banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan afdalu doa alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Hadirin yang kami muliakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tidak batuk, hari ini kita tidak pilek, hari ini kita tidak demam, hari ini kita tidak sakit. Ini juga nikmat yang luar biasa. Bisa kita sampaikan begini, detik ini Bapak Ibu, ada orang yang sedang merintih kesakitan di depan rumah sakit. Ada nggak? Ada. Hari ini ada yang sedang menunggu hasil lab, ada yang sedang persiapan untuk operasi, ada yang sedang akan menebus obat di apotek rumah sakit. Hari ini ada yang sedang kecapean antri BPJS. Dan hari ini kita bisa ngaji di sini, bisa hadir di majelis ilmu ini dengan sehat wa'afiyah. Makanya ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri dengan memperbanyak alhamdulillah. Alhamdulillah, ini adalah fase teringan dalam kita mensyukuri nikmat Allah, yang nanti ada kita bersyukur dengan hati, bersyukur dengan perbuatan. Dan insya Allah suatu hari kita bahas tentang itu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada kisah menarik dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ketika membaca ayat wa qalilum min ibadiyas syakur, beliau langsung mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Beliau menyampaikan, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang sedikit. Sahabatnya bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau berdoa seperti itu? Apa maksudnya engkau meminta dijadikan golongan yang sedikit itu? Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan, saya membaca firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Maka aku ingin, kata Umar bin Khattab, maka aku ingin termasuk dari golongan yang sedikit itu. Subhanallah. Umar bin Khattab yang orangnya sudah dijamin masuk surga, sahabat Nabi utama, dia seorang pemimpin, seorang khalifah, dosanya tentunya sudah diampuni karena dia sudah dijamin masuk surga, itu sangat ketakutan jikalau tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, kita ini, apalagi kita ini ya, yang hari-hari sering lupa, hari-hari banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi kita jarang mengucapkan alhamdulillah, jarang menyadari bahwa nikmat itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali kita mentasarufkan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk jalan yang baik. Tentunya kita harus lebih takut lagi jika tidak termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Maka sadarkanlah diri kita hari ini bahwa kita memang harus senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Syukur itu berasal dari kata syakaro. Syakaro yaskuru sukron. Artinya menampakkan nikmat. Kebalikannya atau lawan katanya kafaro. Kalau kafaro itu menutupi, syakaro artinya menampakkan. Nah, syukur itu menampakkan nikmat. Menampakkan nikmat kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pohon,
batangnya satu, kemudian dirawat, dikasih pupuk, dikasih air yang cukup, kalau ada hama disemprot, akhirnya pohon ini tumbuh menjadi pohon yang besar, kemudian menumbuhkan ranting-ranting, menumbuhkan dahan-dahan yang kuat, ada buahnya. Nah, ini orang Arab mengatakan sebagai syajaratun syakirah. Syajarah syakirah, pohon yang bersyukur. Kemudian kalau ada unta, dirawat, dikasih makan yang cukup, dikasih minum yang cukup, kadang dimandikan, pokoknya dirawat dengan tulus, dirawat dengan sungguh-sungguh, kemudian akhirnya unta ini mengeluarkan air susu yang banyak, maka orang Arab mengatakan naqah syakirah, unta betina yang bersyukur. Ada hewan peliharaan, kemudian juga dirawat dan menghasilkan atau hewan itu menjadi gemuk, lemaknya banyak gitu, pokoknya menyenangkan kepada pemiliknya itu. Orang Arab mengatakan dabah syakur, yaitu hewan yang bersyukur, makhluk yang bersyukur. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada tanah awalnya tandus, tanah ini tidak pernah digarap, kemudian tanah ini dikerjakan, dicangkuli, kemudian rumput-rumputnya dibuang, akhirnya tanah ini menjadi subur, ditanamin jeruk, tumbuh jeruk, tanamin tomat, tumbuh tomat, tanamin cabai, tumbuh cabai yang begitu menyenangkan, maka orang Arab mengatakan sakaratul ardh, yaitu bumi yang bersyukur. Nah, kita ini tentunya tidak seperti hewan, tidak seperti pohon, tidak seperti unta yang dikasih rumput, dikasih pupuk gitu ya. Tapi kita sebagai manusia itu dikasih segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih jutaan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita itu menjadi orang-orang yang mampu menampakkan nikmatnya, mampu menampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikasih nikmat itu tambah mendekat, tambah berbuat kebaikan dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut hanya sedikit hambanya yang benar-benar bersyukur. Maka sekarang mari kita bahas seperti apa wujud syukur itu dalam kehidupan kita, terutama di zaman modern ini. Saya kasih contoh satu saja ya. Hari ini, hampir semua orang punya HP, bahkan HP-nya canggih-canggih. Kita semua yang hadir di sini punya HP Android semua. Nah, sekarang tanyakan kepada diri sendiri, HP ini lebih sering kita pakai untuk hal-hal manfaat, atau malah dipakai untuk buang-buang waktu? Kalau HP kita dipakai untuk baca Al-Quran, HP kita dipakai untuk mendengar kajian, untuk menulis kebaikan, menyambung tali silaturahim, ini namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau HP kita dipakai untuk ribah, stalking orang, untuk menyebar hoax, menonton hal-hal yang diharamkan, ini namanya kufur nikmat. Nah, oleh karenanya, jangan salah, syukur itu bukan hanya ucapan, tapi penggunaan nikmat sesuai dengan fungsinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur itu seperti magnet kebaikan. Dan syukur itu seperti magnet kebaikan, dia itu menarik kenikmatan baru, menolak bencana, membuka pintu surga. Jadi kalau bahasa gampangnya itu, syukur itu adalah bisa mempertahankan nikmat dan mendatangkan nikmat yang baru lagi, bahkan lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih bagus lagi secara kualitas maupun kuantitasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmatku untukmu. Jadi ikhwati fillah, surat Ibrahim ayat 7. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan beri kita nikmat yang lebih besar. Syukurnya cuma sekali, tapi Allah akan ganti dengan nikmat yang beribu-ribu nikmat. Ada satu kisah,
eh, siapa namanya itu? Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah datang ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih kecil. Nah, ketika waktu itu ditanya sama Abu Jahal, Fatimah, aina abuki? Fatimah mengatakan, la adri, laisa huna. Saya tidak tahu. Ayah saya nggak di sini. Saya nggak ngerti itu. Kemudian tanpa ada apa-apa, tanpa ada masalah apa-apa, tiba-tiba Abu Jahal ini menampar Fatimah kecil ini. Fatimah Az-Zahra ditampar oleh Abu Jahal. Menangislah dia sebagai anak kecil tuh. Dia juga nggak ngerti apa dosa saya ini, apa kesalahan saya kok dipukul kayak gini. Dia tuh nggak ngerti itu. Nah, kejadian ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sampailah ke telinga Abu Sofyan. Ketika mendengar bahwa Abu Jahal menampar Fatimah, ini Abu Sofyan nggak terima. Jadi Abu Sofyan ini sama-sama pemimpin Quraisy, sama-sama memusuhi Nabi, tidak menerima risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia nggak terima. Dia akhirnya datang ke Fatimah, datang ke rumah Nabi untuk membela Fatimah, bukan membela risalah Rasulullah, bukan karena Fatimah itu adalah berada dalam risalah keislaman gitu, bukan kayak gitu. Dia nggak mikir seperti itu. Abu Sofyan hanya mikir ini tidak adil. Seorang tua menampar anak kecil. Ini hanya masalah kemanusiaan, begitulah kalau bahasanya kita. Dia datang ke rumah Nabi, kemudian Fatimah itu digendong sama Abu Sofyan, diajak ke rumahnya Abu Jahal. Ketika sampai di rumah Abu Jahal, digedor pintu itu keras-keras. Keluarlah dari dalam, yang membukakan pintu itu langsung Abu Jahal. Ketika Abu Jahal datang, Abu Sofyan mengatakan, ya Fatimah, idribi, pukul dia. Kama dzoroban, sebagaimana dia memukul dirimu, pukul dia. Abu Jahal pun hanya diam saja. Intinya sejak saat itu, atau pada saat itu, Abu Jahal diam, dan akhirnya Abu Sofyan pulang bersama Fatimah. Dia membela Fatimah karena secara kemanusiaannya ini tidak layak. Abu Jahal dibiarkan melakukan kezaliman itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah tahu apa yang dilakukan oleh Abu Sofyan itu, sehingga Rasulullah berdoa, Allahumma la tangsaha li Abi Sofyan. Wahai Allah, jangan engkau lupakan kebaikan Abu Sofyan. Dan Rasulullah berdoa kayak gini. Dan hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ini kalau dalam kisahnya nih kan Abu Sofyan itu memusuhi Rasulullah SAW itu selama 20 tahun. Memusuhi Rasulullah, menentang dakwah Rasulullah. Tapi tatkala di Fathu Makkah, Abu Sofyan masuk Islam. Abu Sofyan menjadi seorang muslim yang baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, Abu Sofyan dulu bersyukur memberikan kebaikan kepada Fatimah, dan Allah ganti dengan hidayah yang menyelamatkannya di akhirat yang selama-lamanya. Ini setiap kita syukur, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kita syukur, Allah akan tambah dengan nikmat yang lebih baik. Baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Maka perbanyaklah kita bersyukur, sebagaimana tadi saya sampaikan, afdhalud doa, alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.